Yo, what's good? Balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Laptop yang akan kita bahas hari ini sebenarnya bukan laptop yang baru-baru banget. Dia udah sempat keluar di sekitar pertengahan tahun 2021 kemarin, tapi kita baru sempat megang barangnya dan ini menarik banget. Dimana di area touchpadnya dia bukan cuma touchpad biasa, tapi berbentuk layar juga. Buat kalian yang udah penasaran laptopnya kayak gimana, kita nonton b-rollnya sambil ngopi dulu. Ini dia laptop keren yang kalian udah lihat b-rollnya barusan. Dia adalah Asus ZenBook 14X OLED atau kode produknya di UX 5400EG OLED 713SP. Dengan warnanya ini menggunakan lilac dan tersedia juga warna untuk pine gray-nya. Lalu dia menggunakan prosesor Intel Core i7 1165G7, dibekali juga dengan kartu grafis dedicated Nvidia MX 450. Dan laptop ini dibanderol dengan harga 21 hingga 23 jutaan kalau kita mengacu pada marketplace yang ada di internet, dan dilengkapi juga dengan garansi global selama 2 tahun. Kalau kita lihat desainnya, ini tampilan luar bodinya sama seperti ZenBook pada umumnya dengan material bodi keseluruhan menggunakan aluminium. Lalu untuk logo Asus tidak terletak di center pada punggung layar, tapi agak di sebelah kanan ini. Dan ada pattern lingkaran juga yang terlihat samar. Untuk desain klasik dan premium ini memperkuat image laptop ini sebagai laptop bisnis dan profesional. Untuk build quality-nya sendiri dia kokoh, serta layarnya bisa dibuka dengan mudah hingga 180 derajat dengan menggunakan satu tangan saja. Dimensinya ada di 31,12 cm, lebarnya di 22,12 cm, dan ketebalannya di 1,69 cm, serta bobotnya yang cukup ringan ada di angka 1,4 kg aja. Kita lanjut ke bagian layarnya. Dia menggunakan layar berukuran 14 inch, 2.8K 2880 x 1800 pixel, artinya dia menggunakan aspek rasio 16:10. Untuk bezelnya sendiri dia tipis di keseluruhan sisinya, dengan bagian atas terdapat modul webcam dengan 2 buah mikrofonnya. Untuk panel layarnya menggunakan OLED dan dia sudah touchscreen dan support untuk stylus, tapi untuk layarnya ini ada sedikit kekurangan di mana pixelnya itu kelihatan karena tingkat kerapatannya itu yang kurang tinggi. Untuk color gabutnya sendiri dia ada di 100% DCI P3, jadi oke banget keakuratan warnanya dan sudah Pantone validated. Untuk kecerahan layarnya ada di 550 nits, itu dari beberapa spesifikasi yang ada di internet, tapi waktu kita coba di display HDR test dia tembus ke 600-an nits. Dan refresh rate layarnya ada di 90 Hz, jadi ini mantep banget. Dengan response time ada di 0,2 millisecond, jadi ini benar-benar kencang banget. Dan dia dilengkapi juga dengan teknologi low blue light emission, jadi tentunya aman untuk mata jika digunakan dalam waktu yang lama. Turun ke area keyboard dan pressnya, di sini desainnya tuh sekali lagi tetap sleek dan premium dengan ada branding Asus ZenBook di bagian tengah dari atas tray keyboard ini, dan ada tulisan Sound by Harman Kardon di bagian pojok kanannya. Untuk keyboardnya sendiri, di pojok kanan atas terdapat tombol power yang sekaligus juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Feel mengetiknya itu sebenarnya nggak empuk-empuk banget. Travel distance-nya juga buat saya pribadi sih ngepas aja, nggak sedalam itu, tapi nggak cepat mentok juga. Sementara bagian utamanya yaitu touchpad, ini bukan touchpad biasa seperti yang kita bilang di awal, tapi berupa screen pad yang sangat membantu dalam produktivitas dan multitasking dengan baik. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian fitur. Untuk portnya sendiri, seperti laptop bisnis yang tipis pada umumnya, dia itu sedikit minimalis. Di bagian kanan terdapat HDMI 2.0, lalu ada satu buah audio combo jack 3,5 mili, ada 2 buah USB Type-C yang sudah Thunderbolt 4, yang support DisplayPort, serta power delivery juga. Dan terakhir ada sebuah SD card reader. Lalu di bagian kiri terdapat hanya satu buah USB Type-A 3.2 Gen 2, sedangkan yang lainnya, mungkin kalian kalau ngelihat sekilas itu berpikir adalah SD card reader, tapi sebenarnya ini adalah port untuk pembuangan udara. Jadi untuk cooling sistemnya di laptop ini sendiri harusnya lebih baik dibandingkan laptop bisnis pada umumnya yang nggak menyediakan port exhaust di bagian kiri ataupun kanannya. Sekarang kita akan bahas fiturnya. Yang pertama-tama dari segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Lalu terdapat juga fitur Windows Hello, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan sensor sidik jari yang ada di tombol power tanpa harus memasukkan password lagi. Lalu ada juga software My Asus, tempat kalian mengatur segala hal yang berkaitan dengan warranty dan juga fitur-fitur lain dalam laptop ini. Dan yang utamanya ini adalah Asus ScreenPad. Ini layar berukuran 6,5 x 12 waktu kita ukur pakai penggaris tadi. Untuk layar ini kalian bisa sambil buka Spotify ataupun nonton video, jadi kalian bisa multitasking dengan lebih enak lah istilahnya ya. Kalian juga bisa melakukan panggilan telepon jika handphone kalian sudah di pairing lewat software My Asus yang tadi.
Lalu window yang ada di layar utama dan juga screenpad ini bisa saling ditukar posisinya dengan mudah hanya dengan drag and drop. Lalu terdapat juga software Corel Multicam yang ada di screenpad ini untuk kalian bisa gunakan live streaming, dan switchernya itu bisa di-extend ke screenpad ini jadi bisa lebih mudah waktu kalian pengen ganti-ganti. Dan ini software trial 30 hari, kalian bisa beli license-nya nanti. Yang jelas ini berguna banget untuk content creator yang suka ngadain live streaming. Dan ini tampilan dari webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Seperti bisa kalian lihat, warnanya mungkin lebih bagus ya dibandingkan beberapa webcam sebelumnya, karena layarnya yang sudah 100% DCI P3. Sedangkan untuk shutternya sendiri nggak terdapat manual shutter, tapi kalian bisa mengaktifkan yang berbasis software, yaitu kalian bisa tekan function F10 yang akan ngedeteksi kamera, dan kalau kita tekan lagi, dia nyalanya cepat banget dan sangat responsif. Sekarang kita bahas jeroannya secara lebih dalam lagi. Yang pertama-tama kita bahas soal prosesornya dulu. Dia menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan 4 core 8 thread. Untuk base clock speed ada di 2,8 GHz, lalu boost totalnya ada di 4,1 GHz. Tapi untuk single core boostnya bisa mencapai 4,7 GHz. Dan untuk fabrikasinya dia menggunakan 10 nanometer Intel Superfin dengan L3 case yang lumayan besar, ada di 12 MB untuk ukuran laptop tipis kayak gini. Dan untuk TDP-nya ada di 28 Watt. Lalu kita menguji performance CPU ini menggunakan L15, kita dapatkan di 1006 CB. Untuk K20 single core-nya mencatatkan di 582, ini skor yang cukup tinggi, dan multi core-nya di 2423 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya, dan kita dapatkan average-nya ada di 2406 poin. Ini konsistensi yang mantap banget. Sedangkan untuk suhunya sendiri, untuk CPU core temperatur ada di 75 derajat dan maksimum mencapai 90 derajat. Ya, ini salah satu ciri-ciri dari laptop Asus, di mana di saat-saat tertentu bakal ada lonjakan performance yang bikin suhunya ikut melonjak juga. Lalu untuk rendering, 3D rendering menggunakan Blender dengan 3D model BMW, kita dapatkan CPU render ada di 7 menit 52 detik. Ini cukup oke untuk kelas prosesor mainstream. Untuk RAM laptop ini dia 16 GB DDR4 dengan speednya di 4267 MHz. Kalau ngelihat dari spesifikasi ini kayaknya dia itu semuanya soldered onboard, jadi nggak ada slot untuk kalian bisa upgrade lagi. Dan untuk storage kita dibekali dengan SSD NVMe PCIe berkapasitas 1 TB, jadi gede banget. Dan kita cek speednya menggunakan Crystal Disk Mark, kita dapatkan speed rate-nya ada di 3534 MB per second, sedangkan rate-nya di 3066 MB per second. Dan kalau ngelihat dari speednya, ini dia masih pakai SSD generasi ketiga, dan speed 3000-an itu udah kenceng banget untuk SSD generasi ketiga. Untuk grafik card, laptop ini menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Intel RX SI dan dedicated-nya Nvidia GeForce MX 450 dengan VRAM-nya 2 GB. GDDR6 64 bit dengan TDP-nya kemungkinan ada di 25 atau di 28,5 Watt. Lalu kita melakukan pengujian menggunakan Premiere untuk rendering. Video berdurasi 1 menit, 4K cut tanpa efek, dan hanya single layer, kita dapatkan waktu di 2 menit 10 detik. Jadi ini waktu yang kenceng banget walaupun dia hanya menggunakan grafik card seri entry level, tapi karena udah dibekali sama CUDA cores juga, jadi bikin renderingnya kenceng. Apalagi untuk rendering di Premiere, ini menggabungkan kekuatan dari CPU dan GPU. Kita lanjut untuk rendering 3D menggunakan Blender 3D model BMW. Kita dapatkan waktu GPU render di 8 menit 55 detik. Ya, seperti pengujian yang udah-udah, MX450 kalau kerja sendirian memang tetap kalah kenceng dibandingkan sama i7 1165G7. Kita lanjutkan untuk pengujian simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark. Untuk time spec kita dapatkan skor di 2491 poin, sedangkan untuk Firestrike di 5235 poin. Jadi ini bukan skor yang kenceng-kenceng banget, tapi sekali lagi dia hanya menggunakan MX450. Kita lanjut untuk stress testnya. Sayang sekali dia nggak lolos di 96,7%, padahal sedikit lagi dia bisa mepet ke skor untuk bisa lolos uji. Dan seperti yang kita sempat bilang di pengujian CPU tadi, di grafik suhu ini sekali lagi kelihatan banget untuk lonjakan suhunya yang seharusnya dibarengi sama lonjakan performance juga. Ini khasnya dari laptop Asus. Suhu CPU rata-ratanya harusnya ada di 60-70-an, tapi sesekali dia melonjak hampir ke 86 derajat. Cukup jauh, sedangkan untuk GPU-nya dia stabil di 68-69 derajat, yang itu adem banget. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah sempat kita uji sebelumnya, dan seperti kalian bisa lihat di grafik ini sebanding sama beberapa laptop-laptop di seri bisnis dan profesional. Dan buat kalian yang udah penasaran pengujian gaming real menggunakan laptop ini kayak gimana, kita udah sempat uji di beberapa game dan hasilnya semuanya lancar, kira-kira kayak gini.
Untuk game pertama kita coba di Dota 2 dengan setting resolusinya di 2.8K 2880x1800 pixel dan setting grafiknya kita buat rata kanan. Ini masih kuat banget, dia dijalani di atas 60 fps. Dan seperti kalian lihat nih, lancar semuanya, nggak ada kendala. Untuk suhu CPU dan GPU-nya masih cukup adem di sekitar 78-79 derajat Celcius. Dan untuk GPU sendiri, karena dia cuma pakai MX 452 GB, jadi dia kepakai cukup besar di 99%. Tapi untuk game satu ini nggak ada masalah sih, semuanya masih bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjutkan dengan CSGO, tetap dengan resolusinya di 2.8K 2880x1800. Sedangkan grafiknya kita buat di auto high semuanya, dan kita dapatkan kali ini FPS-nya masih di kisaran 70-80 fps. Jadi ini oke untuk ukuran MX 450, dia bisa main di 2.8K dengan sangat lancar dan nggak ada kendala ya. Selanjutnya untuk Valorant dengan setting resolusinya tetap di 2.8K dan grafiknya kita buat di high, kita masih dapatkan di kisaran 130-140an fps. Dan ini lancar banget, sekali lagi nggak ada kendala, juga smooth karena dia sudah pakai 90 Hz untuk monitor refresh rate-nya. Selanjutnya kita nyobain di game yang cukup ringan dan sering dimainin semua orang, yaitu PES 2021 dengan setting resolusinya di 2.8K 2880x1800 pixel, sedangkan grafiknya kita buat di medium. Dan untuk game satu ini kita sudah dapatkan di kisaran 38-40 fps, dan ini bisa dilihat sendiri lumayan smooth dan lancar banget untuk dimainin, jadi nggak ada masalah. Dan kalian bisa enjoy mainin game satu ini bareng teman-teman kalian. Terakhir kita nyobain game AAA yang udah keluar sekitar 3 tahun ke belakang, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Dan untuk game satu ini kita buat setting resolusinya di Full HD 1920x1440 pixel. Sedangkan untuk setting preset grafiknya kita buat di low, hanya tekstur aja yang kita buat di medium, dan ini kita dapatkan di kisaran 36-37 fps. Masih cukup playable ya, dengan setting tekstur yang medium. Kita bisa berharap setting grafiknya tuh nggak terlalu rendah-rendah banget lah. Dan inilah bagian dalam dari ZenBook 14X ini ketika dibongkar. Untuk cooling systemnya terdapat satu buah fan dengan 2 buah heat pipe dengan arah exhaust portnya ke arah kanan seperti yang bisa dilihat di video. Sedangkan di bagian atas dari video ini itu tempat beberapa buah lubang pembuangan udara juga, jadi udara bisa keluar dengan lebih leluasa. Untuk SSD sendiri dia berkapasitas 1 TB dan bisa kalian copot pasang karena nggak terdapat slot lagi untuk upgrade, dan RAM-nya sama sekali nggak ada slot sodium untuk upgrade, jadi semuanya tertanam onboard. Untuk baterai laptop ini sendiri dia berkapasitas 5260 mAh dengan 63 Wh. Untuk pengujian baterai kita menggunakan PCMark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari. Lalu untuk setting laptop sendiri, mode laptop kita buat di balance, lalu baterai di Better Battery Life, WiFi juga kita matikan, tingkat kecerdasan layar kita turunkan 50%, dan untuk screen pad ini nggak bisa dimatikan, cuman bisa kita turunkan kecerdasan layarnya sampai yang paling minimum. Jadi kita lakukan itu dan kita dapatkan di hampir 7 jam. Kalau dibilang agak boros ya tentu aja, karena dia punya layar kedua ini di touchpadnya ini yang cuman bisa diturunkan tingkat kecerdasan layarnya aja, nggak bisa dimatikan. Tapi ini masih cukup oke untuk laptop kelas bisnis. Ini laptop yang cocok banget sama kategorinya, yaitu laptop bisnis dan produktivitas. Bodinya tipis, desainnya elegan, fiturnya melimpah. Mulai dari layarnya yang touchscreen, lalu juga terdapat screen pad yang memudahkan dari segi produktivitas dan multitaskingnya. Terus performance-nya yang nggak mengecewakan sama sekali. Kalau ada minus point, mungkin cuman pixel layar yang kurang rapet. Dan seperti laptop bisnis lainnya, portnya yang buat saya pribadi kurang lengkap. Tapi sesungguhnya dua hal itu bukan problem banget selama saya pakai laptop ini untuk nge-review. Dan untuk pekerjaan kantoran pada umumnya juga harusnya kayak gitu ya, kecuali memang kalian kerjanya desain dan butuh layar yang bagus banget. Kesimpulannya, untuk desain kita berikan skor 7,5 karena layarnya aja yang pixelnya tuh kurang rapet. Untuk fitur kita berikan skor 8 poin dan performanya 8 poin. Sekian video kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe ke channel Kalosa Gadget ini supaya membantu kami lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa share juga buat teman-teman kalian, siapa tahu ini bisa jadi video yang membantu mereka kalau mereka pengen beli laptop yang baru. Dan semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita akan update tiap hari tentunya. Sekian, saya Christopher. See you on the next video.